Saya ingin tegaskan sejenak bahwa kitab hadis itu saat disusun oleh para ulama hadis tidak hanya sekedar ditujukan untuk menghimpun hadis Nabi sebagai informasi, tapi yang penting Anda ketahui, mereka juga menghimpun dengan bab-bab tertentu berdasarkan hadis-hadis yang dimasukkan ke dalam bab ini untuk memudahkan kita mempelajarinya sesuai dengan kebutuhan kita. Maka konsepnya, jika Anda ingin belajar lebih cepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam aplikasi kehidupan, saran kami Bapak Ibu tidak harus belajar dari awal, tapi Anda bisa mengeluarkan bab-bab tertentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Saya beri contoh misalnya, ya. Ini yang kita pelajari karena kita berurut, kita belajar dari awal. Kitabul Iman. Di Imam Al-Bukhari juga di kitab beliau Al-Jami' Al-Musnad, atau dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, juga memulai dengan Kitabul Iman. Ada 57 hadis di situ. Kitabul Iman ini ketika dibuat judulnya bab atau kumpulan hadis-hadis tentang iman, maksudnya isinya nanti ditujukan untuk membantu kita bagaimana cara meningkatkan iman dan mencegah supaya enggak turun. Kadang-kadang suka ada yang bertanya, Ustaz, iman saya kadang-kadang suka naik, semangat, tapi tidak sedikit kadang turun, malas ibadah dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi ini supaya dia terus naik dan tidak turun lagi? Maka Anda keluarkanlah hadis-hadis dalam bahasan Kitabul Iman. Turunkan kemudian teorinya, dari mulai cara menaikkan sampai menjaga supaya enggak turun. Itu maksudnya. Nanti ada bapak kan di sini beda-beda profesinya. Antum yang para pebisnis, pedagang, kenapa tidak keluarkan misalnya Kitabut Tijarah, bab tentang bisnis? Itu hadisnya bimbingan bisnis semua. Antum turunkan dari situ bagaimana cara berbisnis yang baik, bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang halal, bagaimana cara menghindari riba. Itu antum keluarkan, kumpul dengan teman-teman semua pebisnis, tilawah hadisnya, praktekkan. Ya, bukankah di zaman Nabi hampir juga banyak sahabat yang profesinya pebisnis, pedagang, diberikan manhaj oleh Nabi dan sukses mereka, kaya, asetnya banyak, sampai sekarang masih ada asetnya, masuk surga juga. Antum sama Utsman bin Affan duluan mana masuk surganya? Antum apa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan. Dan beliau sahabat Nabi, pengusaha juga, asetnya masih ada sampai sekarang, menikah dengan 2 putri Nabi, malaikat turun malu kepada beliau, tingkat surganya paling tinggi. Jadi bukan berarti Anda pebisnis tidak bisa masuk surga dengan cepat, bisa, ada contohnya. Kenapa Anda tidak keluarkan contoh itu, teorinya, Anda praktekkan sekarang, dan itu berhasil. Ya, itu berhasil gitu kan. Nah, diplomat juga ada, dulu ada diplomat, birokrat seperti Amr bin As. Ya, beliau pelajari, Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan jadi penulis wahyu. Ya, turunkan teorinya, keluarkan, praktekkan. Ibu yang di rumah tangga, kenapa tidak mengeluarkan kitab bimbingan rumah tangga? Lu keluarkan, jangan-jangan ibu sudah belasan tahun jadi ibu, tapi nggak tahu tugas seorang ibu itu apa. Tugas seorang istri. Di situ bahkan komplit. Ini mungkin masalah yang akan terjadi. Ini candanya akan begini, persoalannya begini, solusinya begini. Jangan-jangan masalah kecil selalu jadi besar di rumah tangga karena kita tidak belajar bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini poinnya ya.